Shalom, selamat sore saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah jam doa melalui menara doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu dan saya akan memimpinnya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa, karena pada hari ini Bapa, Engkau masih berkenan kepada kami untuk hadir bersama-sama saudara kami seiman Bapa melalui menara doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo untuk menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Engkau. Kiranya Tuhan sendiri akan hadir di tempat ini Bapa, mengenangi kami satu persatu Bapa, supaya kami layak di hadapan Engkau. Sekali lagi Bapa, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memuji muliakan nama Tuhan sebelum kita menaikkan doa-doa kita dalam pujian nomor 145, Engkau kudoakan. Salam saudaraku yang saya kasihi dan mengasihi Yesus Kristus. Saya berharap semuanya baik, semuanya sehat. Saya Pendeta Margono Firmandes menyapa saudara melalui menara doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo. Damai sejahtera kiranya akan selalu melimpah di dalam kehidupan saudara-saudaraku yang mengasihi Yesus Kristus. Hari ini kita akan berdoa bersama dan akan mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelum itu, mari kita akan terlebih dahulu berdoa, kita menyerahkan kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa dan kita percayakan kepada Tuhan. Bapa, hari ini mengucap syukur, kiranya kasih rahmat Tuhan akan selalu memberkati kami bersama. Kiranya damai sukacita akan selalu melimpah di dalam setiap kehidupan umat-umat Tuhan. Hari ini kami akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, kuasai anak-anak-Mu, sehingga sungguh-sungguh memberkati. Dalam nama-Mu, dalam nama Yesus,
kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang saya kasihi dan mengasihi Yesus Kristus, pada hari ini firman Tuhan bertemakan jangan bosan. Jangan bosan. Diambil dari Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-14. Saya akan membacakan untuk saudara-saudaraku yang mengasihi Yesus Kristus. Mazmur 27 ayat yang ke-14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ini firman Tuhan yang kita akan pelajari. Saudara yang saya kasihi dan mengasihi Yesus Kristus, sepanjang hidup ini kita tidak terlepas dari kata menantikan. Sepasang suami istri setelah dia menikah pasti menantikan buah cintanya, yaitu seorang anak. Jangan bosan berdoa. Seorang gadis menantikan seorang pujaan hatinya untuk dilamar. Jangan bosan berdoa. Begitu juga di dalam kehidupan saya dan saudara. Hari ini juga kita sedang menanti-nantikan supaya virus corona itu pergi dari bumi pertiwi, dari dunia ini. Kita doakan pemerintah supaya dapat menemukan vaksin secepatnya, supaya berita tentang pepesan kosong itu tidak berlaku dan kita boleh mengucap syukur. Tetapi sampai hari ini belum ditemukan, belum ada tanda-tanda kejelasan. Seolah-olah tanda-tanda itu masih jauh dan rasa-rasanya kita bosan. Sampai kapan kita tidak mengerti. Ada yang jengkel, ada yang bosan menantikan sesuatu waktu yang belum tentu kapan itu ada dan terjadi. Itulah sebabnya pada hari ini firman Tuhan akan menguatkan saya dan saudara ketika kita akan berdoa bersama. Di dalam Mazmur 27 yang menjadi bacaan kita tadi, saya akan bacakan sekali lagi. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mengapa kita harus menantikan Tuhan? Mengapa kita harus selalu menguatkan hati kita dan meneguhkan hati kita? Karena satu hal. Yang pertama, ayat dalam Mazmur 27 ayat yang pertama itu berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ayat ini memberitahukan bahwa Tuhan itu adalah keselamatan kita. Tuhan adalah penolong kita. Tuhan adalah yang memberi berkat di dalam kehidupan kita. Pada saat ini, sedemikian ini, ketika kita bertanya, menanti-nantikan, minta tolong kepada siapa? Gak ada orang yang mau bisa menolong. Satu-satunya hal, satu-satunya jalan, ya kita menantikan pertolongan Tuhan. Jangan bosan. Ada janji Tuhan yang luar biasa
yang pernah diberikan kepada hambanya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-5, yaitu tentang Abraham. Hari ini banyak membahas tentang Abraham. Abraham, Ibrahim, Sarah, Sarai itu sama, gitu ya. Tetapi di dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-5, di situ dikatakan, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abraham pada saat itu ketika dia mengikuti apa yang mau Tuhan, cara luar biasa, dijanjikan berkat, bukan hanya jasmani, tetapi keturunan, dan dia disebut sebagai bapa orang percaya. Namun apa kenyataannya? Sarah, Abraham, belum memiliki anak bertahun-tahun. Bahkan saat keduanya, Abraham, Sarai, belum punya anak, dan tanda-tanda itu tidak ada. Dan pada saat itu Abraham dan Sarai sudah berumur. Secara logika pada saat itu ketika Abraham, Sarai sudah berumur, Sarai sudah mati haid, secara logika Abraham dan Sarai bisa saja punya alasan kecewa dengan Tuhan. Bisa saja dia marah dengan Tuhan, janjinya tidak tergenapi. Bahkan bisa saja pada saat itu ia meninggalkan Tuhan. Tapi satu hal yang perlu saudara ketahui. Yang pertama, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Yang kedua, waktu walaupun sukar untuk dapat dipahami. Waktu Tuhan itu walaupun sukar dapat dipahami. Yang ketiga, apakah doa kita yang kita sampaikan kepada Tuhan, Allah tidak pernah lupa? Apapun yang kita doakan, apapun yang kita sampaikan kepada Tuhan, dan Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Yang keempat, Tuhan pasti selalu menggenapi apa yang dijanjikan. Luar biasa. Abraham pada saat itu berusia 100. Sarah pada saat itu berusia 90 tahun, baru diberi seorang anak. Penantian yang cukup panjang. Dan Sarah pada saat itu ketika diberitahu bahwa ia akan mengandung, dia akan mempunyai anak, Sarah pada saat itu sampai tertawa berhari-hari. Karena pada saat itu dia tidak percaya kalau pada saat itu ia akan mempunyai seorang anak. Saudara yang saya kasihi dan mengasihi Yesus Kristus, berapa lama saudara menantikan pertolongan Tuhan? Doa saudara. Justru seringkali kita merasa jemu untuk menanti-nantikan apa yang menjadi doa dan pergumulan kita. Bisa saja semangat ibadah saudara menjadi kendor. Bisa saja
melayani saudara, melayani Tuhan melorot, bisa saja persembahan, perpuluhan, janji iman tidak diberikan kepada Tuhan karena belum terjawabnya apa yang menjadi keinginan saudara. Tapi sekali lagi, Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan akan menempati meskipun sulit. Waktu Tuhan sulit untuk dapat dipahami. Tuhan tidak belenjani apa yang menjadi seruan kita. Ketika hal itu terjadi, bisa saja saudara mulai mengandalkan kekuatan saudara karena doanya belum dijawab. Tapi saya berharap mulai hari ini saya dan saudara mengerti, memahami apa yang mau Tuhan, apa yang mau Allah untuk kita bersama. Itulah sebabnya di dalam kehidupan saya dan saudara, kita bisa melihat dari Kejadian pasal yang ke-15 ini, Tuhan mendengar, Tuhan menempati janji. Memang sulit waktu Tuhan untuk dipahami. Tuhan memberi tepat pada waktunya. Dan Tuhan akan selalu menepati janji-janjinya. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah pelayananmu melorot. Jangan pernah janji iman, perpuluhanmu tidak diberikan kepada Tuhan karena doamu yang belum dijawab. Itulah sebabnya di dalam Habakuk saya akan mengajak saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Di dalam Habakuk pasal yang kedua, saya akan membacakan untuk saudara-saudara Habakuk pasal yang kedua, ayat yang ketiga yang B-nya. Sekali lagi, Habakuk pasal yang kedua, ayat yang ketiga B. Beginilah firman Tuhan, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan ditangguhkan. Ayat ini berkata bahwa nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguhkan. Apa yang menjadi seruan saya dan saudara? Tidak akan ditangguhkan. Nantikan di dalam segala pergumulan kita. Ingat firman Tuhan minggu yang lalu, yaitu ketika kita percaya penuh dan beriman, kita akan menerima berkat Tuhan. Ketika kita percaya dengan penuh dan tidak bimbang, maka apa yang menjadi seruan doa kita, Tuhan akan berikan kepada kita melimpah. Begitu juga ayat yang keempat, di sini dikatakan bagi mereka yang mengandalkan kekuatannya. Ayat ini berkata, sesungguhnya orang yang membusungkan dada. Orang yang membusungkan dada adalah orang yang sombong. Orang yang mengandalkan kekuatannya. Orang yang tidak beriman penuh dan percaya kepada Yesus Kristus. Tidak lurus hatinya. Hatinya tidak kepada Tuhan. Hatinya tidak lurus. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ayat ini berkata, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Engkau percaya COVID akan terselesaikan
dan Tuhan akan mengubah dunia ini semakin baik. Kita percaya keluargamu akan diberkati Tuhan. Saudara percaya segala penyakitmu akan diangkat oleh Tuhan. Saudara percaya anak-anakmu akan dibuat sukses oleh Tuhan. Imani, yakini, dan jangan bosan berdoa kalau engkau ingin mendapatkan berkat itu. Anakmu ingin sukses, jangan bosan berdoa. Engkau ingin diberkati, jangan bosan berdoa. Engkau akan dijagai, dibungkus dengan darah Kristus. Jangan bosan engkau berdoa. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Kita menyerahkan kepada Tuhan. Bapa, hari ini mengucap syukur karena firman Tuhan yang boleh menguatkan di dalam kehidupan kami. Berkati setiap kehidupan anak-anakmu. Di dalam kehidupan anak-anakmu, kebutuhannya dicukupi, keperluannya, kehidupannya, keluarganya dipelihara oleh Tuhan. Sehingga dari saat ini, di dalam nama Yesus Kristus, anak-anakmu diberkati Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dan ujian pencobaan, sehingga mereka tetap mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Amin. Saudaraku yang saya kasih dan mengasihi Yesus Kristus, mari kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan segala pergumulan kita pada hari ini. Pokok-pokok doa sudah ada. Saudara silahkan untuk melihat dan kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa bersama-sama, doa kita bertemu di udara. Dan apa yang menjadi pergumulan saudara pada saat ini, saya juga akan doakan. Mari kita akan berdoa, dan nanti kalau selesai, salah satu di keluarga, boleh ayah, boleh ibu, atau siapa saja di dalam keluarga, untuk menutup di dalam doa. Haleluya, mari kita berdoa. Tuhan memberkati. Amin.